Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita semua berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Anak-anak, kalian tahu nggak rukun iman yang kelima itu apa sih? Ya, betul sekali. Rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 9 semester 1 tentang iman kepada hari akhir. Sebelumnya, inilah KIKD dan tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, kalian semua pasti sudah tahu kan bahwasanya dunia dan seisinya ini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan seisinya ini akan hancur apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Maka dari itu, kita harus siap kapanpun hal itu akan terjadi. Dan kita sebagai umat muslim harus mengimani akan terjadinya hari akhir ya anak-anak. Nah, yang pertama, kita akan bahas pengertian tentang hari akhir. Apa sih pengertian hari akhir itu? Jadi, hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Dalilnya terdapat dalam surah An-Naml ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Lalu, kapan ya terjadinya hari kiamat itu? Jadi anak-anak, terjadinya hari kiamat tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah terjadinya hari kiamat, semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas semua perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Dan mereka semua akan mendapatkan balasan sesuai apa yang mereka perbuat semasa hidupnya. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya kehidupan di akhirat sebagai pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi, walaupun hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, tetapi Allah masih berkenan menunjukkan tanda-tanda kiamat. Jadi begini, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil, dan yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil antara lain, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zina merajalela, banyak ahli Al-Quran namun kelakuannya fasik, dan anak yang durhaka kepada orang tua. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar antara lain, terbitnya matahari dari barat, keluarnya hewan aneh dari dasar bumi, dan keluarnya api dari dasar bumi untuk membinasakan manusia. Dalil yang menunjukkan datangnya hari kiamat dan tanda-tandanya yang begitu dahsyat terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim.
Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sampai sini anak-anak sudah paham kan? Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan materi yang berikutnya tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah atau yang biasa disebut dengan alam kubur ini adalah alam yang membatasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dibangkitkan. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Di hari itu, semua manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat yang dinamakan Padang Mahsyar. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya di dunia. Yang kelima, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia selama mereka hidup di dunia. Pada hari itu, seluruh manusia tidak bisa mengingkari tentang apa yang telah tertulis dalam catatan amal yang ada. Yang keenam, Sirat. Sirat adalah jembatan penentuan dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan amal baik buruknya. Dan di jembatan inilah mereka menentukan nasib mereka melalui amal perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ada yang melewatinya dengan cepat, ada juga yang melewatinya dengan susah, sehingga belum sampai ujung mereka sudah terjatuh ke dalam neraka yang berada di bawahnya. Yang ketujuh adalah surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan terhadap perbuatan manusia semasa hidup di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Sebenarnya tidak ada janji dari Allah, bukan juga karena mereka tidak tahu. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panasnya api neraka telah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Anak-anak, setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, kita bisa memetik hikmah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hikmah yang bisa kita ambil antara lain, yang pertama, mendorong kita menghindari diri dari perbuatan buruk, seperti mencuri, mencontek, korupsi, dan perbuatan buruk lainnya. Yang kedua, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sebagai bekal di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta menjauhkan diri dari sifat tamak, sifat kikir, dan serakah. Seperti biasa, sebagai latihan, Ibu beri oleh-oleh soal ya. Yang pertama, jelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, tulis satu ayat saja beserta terjemahnya yang menjadi dalil akan adanya hari kiamat. 3. Jelaskan pengertian kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang keempat, sebutkan proses kehidupan yang akan dialami manusia setelah terjadinya kiamat kubra. Yang kelima, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik agar kita selamat dunia dan akhirat. Selamat mengerjakan, semangat terus ya belajarnya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.